Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama materi baru di Matematika Peminatan kelas 10, yaitu bab 2 tentang logaritma. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, anandaku semua diharapkan mampu untuk memahami konsep, definisi logaritma, serta mampu mengubah bentuk dari eksponen ke bentuk logaritma. Begitupun sebaliknya, dari bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelum membahas konsep dan definisi dari logaritma, maka di sini Ibu akan ceritakan dulu sejarah singkat dari logaritma. Jadi dalam dunia permatematikaan, logaritma ini bisa dibilang sebagai materi yang terbilang baru. Kenapa? Karena logaritma baru pertama kali diperkenalkan pada tahun 1614 oleh seorang matematikawan Skotlandia yang bernama John Navier. Jadi ceritanya kenapa John Navier ini menciptakan logaritma, karena dia merasa kesusahan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan perpangkatan. Sebagai contoh, 2 berpangkat X sama dengan 8. Nah, kita mau mencari X-nya, berarti pangkat yang mau dicari ya. Kalau ini masih mudah karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jawabannya adalah 3. Nah, kebetulan pas angkanya. Nah, gimana kalau soalnya 2 berpangkat X sama dengan 5? Nah, kita mau mencari nilai X-nya. 2 berpangkat X, 2 berpangkat berapa yang hasilnya 5. Nah, kita coba X-nya sama dengan 2. Berarti kan 2 berpangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, ini angkanya masih lebih kecil dari 5. Nah, kita coba lagi X-nya sama dengan 3. 2 berpangkat 3 hasilnya adalah 8. Nah, ini angka 8 ini sudah lewat dari angka 5. Berarti kan nilai X-nya terletak di antara 2 dan 3. Tapi kita tidak tahu berapa pastinya. Oleh karena itu, John Navier ini termotivasi untuk menciptakan notasi logaritma sehingga mempermudah dalam perhitungan. Terus apa sih manfaat belajar logaritma? Nah, kalau misalkan untuk berbelanja dalam kehidupan sehari-hari ya nggak digunakan, tapi logaritma ini banyak digunakan dalam matematika terapan. Sebagai contoh, untuk mengukur kekuatan gempa. Misalkan ya, kita sering sekali mendengar di misalkan berita, misalkan di sebuah kota sedang terjadi gempa dengan kekuatan 5 skala Richter. Nah, ini skala Richter ini diukur dengan menggunakan logaritma. Selain gempa bumi, logaritma ini ternyata juga digunakan untuk mengukur suara, desibel. Jadi desibel ini diukur dengan menggunakan logaritma. Nah, itu adalah contoh dari pemanfaatan logaritma dalam kehidupan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke konsep dasar dari logaritma beserta definisi dari logaritma. Oke, sekarang kita akan belajar logaritma. Tentunya ini materi baru bagi teman-teman kelas 10, karena materi logaritma tidak pernah kalian pelajari di SMP, apalagi di SD. Nah, seperti apa konsep logaritma? Kita belajar dulu konsep dasarnya. Logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pangkat, teman-teman. Oke, misalkan kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8 kalau kita nyatakan dalam 2 dan 3, sudah jelas 8 adalah 2 dipangkatkan 3. Sekarang kalau kita mau nyari angka 2 ini, 2 ini apanya 8 dan 3? Ada nggak operasi yang bisa nulisin 2 sebagai hubungan 8 dan 3 dari perpangkatan ini? Ada nggak? Ada ya. Maka kita gunakan akar. 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari 3? Ada nggak operasi matematika yang bisa menuliskan angka 3 ini sebagai hubungan dari 2 dan 8 pada perpangkatan ini?
Ayo gimana? 3 ini apanya 2 dan 8 dari sini nih? Nah, kita butuh tool, kita butuh alat baru, atau kita butuh operasi matematika yang baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8 dari perpangkatan ini. Maka lahirlah yang disebut dengan logaritma, ya. Jadi 3 ini bisa dinyatakan sebagai log 8 dengan bilangan pokok 2 atau basis 2 log 8. Nah, itulah yang disebut dengan logaritma. Biar lebih jelas, pelajari definisi berikut ini. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A ini adalah basis perpangkatannya ya, basis atau bilangan pokok. B ini eksponennya atau pangkatnya, dan C ini hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C kita tulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok, ya. C ini disebut sebagai numerus, dan B ini adalah hasil dari logaritma. Oke, nah ini perlu teman-teman ingat. A ini adalah basis atau bilangan pokok, C-nya numerus, dan B adalah hasil logaritmanya. Nah, ini perlu dicatat, penting ya. Jadi bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma. Ditulisnya agak atas teman-teman, jangan sejajar. Kemudian C ini kan hasil pangkat. Hasil pangkat dijadikan sebagai numerus dalam logaritma. Dan B ini pangkatnya. Pangkatnya ditulis sebagai hasil logaritmanya. Nanti akan kita pelajari beberapa contoh. Nah, basis dan numerus ini ada syaratnya. Ya, pertama syarat basis dulu. Tidak sembarangan angka bisa kita jadikan basis. Yang pertama, basis itu harus lebih dari 0, artinya nggak boleh negatif, ya, harus positif. Kemudian yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke, nah ini syarat basis. Penting untuk teman-teman ingat karena akan kita gunakan di pertidaksamaan logaritma yang akan kita pelajari di video berikutnya nanti. Kemudian syarat numerus, numerus itu di sini, ya. Numerus itu syaratnya harus positif. C harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita coba latihan. Contoh 1. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ada 3 bentuk perpangkatan, ini akan kita tulis dalam bentuk logaritma ya. Kita gunakan definisi yang ini, teman-teman. Basis pada perpangkatan ya kita gunakan sebagai basis logaritma. Jadi di sini basisnya itu 5. 5 dia akan menjadi basis logaritma. Kemudian numerus, numerus ini adalah hasil pangkatnya. Berarti 25 ini adalah numerusnya. Dan 2 ini pangkat atau eksponen, dia menjadi hasil dari logaritmanya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma, 5 pangkat 2 sama dengan 25 adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngecek lagi, bentuknya itu polanya itu seperti ini. Jadi 5 kalau kita pangkatkan 2, maka hasilnya tuh ini 25. Benar ya? Nah, sekarang soal nomor 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini basisnya itu 2, numerusnya 32, dan hasil logaritmanya adalah 5. Jadi basis 2 log 32 sama dengan 5. Jadi kalau kita ubah ke pangkat lagi, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kemudian 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini basisnya itu 7, numerusnya 49, dan hasil logaritmanya adalah 2. Jadi basis 7 log 49 sama dengan 2. Kalau dibalik jadi pangkat lagi, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Benar ya? Oke. Nah, contoh kedua. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi kan kita ngubah pangkat jadi logaritma. Sekarang logaritma kita ubah ke pangkat. Caranya seperti yang tadi ya. Polanya itu ingat ke sini. Ya. Jadi basis hasil logaritma ini menjadi pangkat, dan numerus ini adalah hasil pangkatnya. Contohnya yang nomor 1 ini. Basis 2 log 16 sama dengan 4. Berarti ini 2 pangkat 4 sama dengan 16 gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nomor 2. Basis 5 log 625 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang ketiga, basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. Berarti 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Nah, seperti ini teman-teman.
Itulah tadi pembahasan mengenai konsep dan definisi logaritma. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.